menyerang, suka menyakiti. Kalau ahimsa kebalikannya, bahasa Sanskerta kan begitu ada A berarti tidak. Agama kan gitu, gama itu kacau, rusak, awut-awutan. Tapi begitu dikasih A jadi agama. Berarti orang yang beragama harusnya hidupnya harmonis, ndak rusak, ndak kacau. Kok beragama malah kacau, itu jangan pakai istilah agama. Kalau di Singapura istilahnya bukan agama tapi ugama. Saya tidak tahu kalau ugama itu dari bahasa apa. Kalau di Jogja agama kehilangan A-nya, gama, Gajah Mada, universitas itu. Oke, jadi secara harafiah ahimsa gerakan tanpa kekerasan. Ahimsa artinya tidak menyakiti, menolak keinginan untuk membunuh dan tidak membahayakan jiwa yang lain. Bukan menolak membunuh loh ya, bahkan menolak keinginan untuk menyakiti dan membunuh. Cuma keinginan saya kalau bisa jangan. Kamu kan sering kalau gegeran sama temanmu sudah gregetan, ih tak banting sisan gue enggak. Nah, itu kan sudah keinginan. Itu aja kalau bisa jangan. Masih keinginan itu sudah destruktif. Paling tidak di pikiranmu. Ya kan? Antara cuma kamu pikir banting dia dengan kamu banting beneran, itu levelnya sebenarnya nggak jauh. Kamu mikir banting dia itu kan sudah ada gambarnya di sini banting. Dengan kamu banting beneran kan kacak sidik, cuma dia nggak sakit. Ketika kamu banting beneran dia sakit. Untuk dirimu yang melakukan itu sebenarnya selisihnya cuma sangat sedikit. Yang satu bisa urusan polisi, yang satu enggak. Kamu memperkosa cuma membayangkan dengan memperkosa beneran. Itu 1 dan 2 ini dari aspek yang satu goib, yang satu real, itu memang jauh. Yang satu bisa ditangkap polisi, yang satu enggak. Tapi bagi dirimu sendiri yang membayangkan atau yang melakukan, itu sebenarnya selisihnya sangat sedikit. Kamu membayangkan memperkosa itu gambarnya di sini kan sudah lengkap. Ya kan, wis gambare mulai dicopot bajunya sampai gambar sampai lengkap. Wis padha wae kuwi. Rusaknya sama, dampak destruktifnya bagi dirimu sama. Maka hati-hati dengan pikiranmu. Jadi keinginan aja untuk menyakiti, kalau bisa jangan. Tidak menyakiti hati, berarti harus menenggang yang lain, harus sensitif. Terus tidak membenci apapun yang terjadi. Tidak boleh benci, termasuk pada yang jahat-jahat. Karena benci itu bukan dia yang defisit, tapi kamu. Orang yang kamu benci itu loh tidak ngerti apa-apa. Aku benci setengah mati padamu, kamu kan gak terasa apa-apa. Jadi yang sakit di sininya, yang sumpek gak bisa tidur, itu kan kamu yang benci. Yang dibenci gak ngerti, kecuali kamu terus ngirim SMS ancaman apa mau cegat di tengah jalan, itu urusan lain. Tapi kebencian itu sendiri sudah merusak kamu yang punya rasa benci. Ngapain kamu habiskan energimu untuk dia yang ketawa-ketawa dan kamu sendirian sumpek? Kebencian. Terus tidak membuat marah, tidak nyari keuntungan sendiri dalam hubungan apapun dengan orang lain. Dan yang terakhir, tidak memperalat serta mengorbankan orang lain. Itu konsep ahimsa, anti kekerasan. Katanya Gandhi, ahimsa itu seperti 2
sisi mata uang dengan satyagraha. Tidak mungkin orang bisa satyagraha kalau tidak ahimsa. Tidak mungkin orang bisa hidup dan memperjuangkan kebenaran kalau dia sendiri suka kekerasan. Jadi dia kayak saudara kembar, katanya Gandhi. Terus, dari mana sih ahimsa itu? Ahimsa ya dari Hindu sebenarnya, dari Upanishad. Kalau di Upanishad, manusia itu cenderung punya karakter konflik dan keras. Namanya ada Satripu. Satripu itu ada 6 godaan, ada 6 ujian yang harus dihadapi oleh manusia. Yang pertama nafsu, yang kedua keserakahan, ambisi, yang ketiga amarah, yang keempat kemabuan, yang kelima kebimbangan, yang keenam iri. Batinmu itu tiap hari digoda oleh 6 hal ini. Dan 6 hal inilah sumbernya kekerasan dan konflik. Kalau setiap orang bisa mengatasi 6 ini, percayalah tidak ada konflik yang tidak selesai. Kalau nafsu tidak kamu jadikan raja, kamu nggak akan gegeran dengan orang lain. Kalau ketamaanmu terkontrol, kamu nggak akan tabrakan sama orang lain. Kalau amarahmu bisa kamu kuasai, tidak akan ada masalah. Kalau kemabuan itu maksudnya keterlenaan, ketidaksadaran. Kan sekarang banyak orang yang tidak sadar, melakukan sesuatu seolah-olah itu penting bagi dia tidak sadar bahwa itu tidak penting sama sekali. Saya punya teman orang Madura, masih mahasiswa. Biasanya dia menghabiskan pulsa seminggu itu mahal-mahalnya 5.000. Sekarang dia habisnya bisa nyampe 30-40 ribu gara-gara Dangdut Academy. Itu karena masih ada kontestan Maduranya satu. Dia tidak kenal sama yang Madura itu siapa, pokoknya Madura. Dia harus mati-matian mengeluarkan modalnya. Dari 5.000 bisa nyampe 45.000. Kemabuan, keterlenaan, kamu nggak sadar. Kebimbangan, mikir itu bagus, terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan untuk hal yang sudah jelas, yang lahir kebimbangan. Kayak kamu bangun malam, sholat malam itu bagus, tapi begitu bangun kamu mikir, enaknya sholat enggak ya? Kok adem ya? Turunnya mesti. Ya kan? Untuk hal yang sudah jelas benar dan bagus, nggak usah terlalu banyak pertimbangan. Yang jelas jelek juga nggak usah terlalu banyak mikir. Wah ini pengawasi pas enggak ngawasi, ini ada catatan. Tak buka enggak ya? Tak buka nanti yes, ketemulah kebimbangan. Biasanya ya terus dibuka. Ya kan? Hati-hati, pikiran bisa menjebak. Untuk yang sudah sangat jelas, nggak usah dipikir lagi. Kebimbangan, dan itu musuhmu. Bisa melahirkan konflik, bisa melahirkan kekerasan. Dan yang terakhir iri. Iri ini sangat manusiawi. Tidak ada orang yang tidak iri. Mungkin pada temannya, mungkin pada saudaranya, mungkin pada artis-artis. Kalau lihat infotainment kan kamu sebelnya setengah mati. Mungkin bukan karena infotainmentnya, karena kamu iri, enak jadi artis. Ya kan? Kerja sebentar 10 juta.
Isinya cuma gitu-gitu, bikin acara nggak mutu. Kamu marah-marah acara nggak mutu, coba kamu ditawani, Mas mau ikut syuting, mesti mau, mesti gitu. Ya kan, meskipun bagian teriak lala-lala aja kamu mau. Berarti tadi kamu cuma iri itu, nggak bener-bener ngeritik acaranya. Kamu cuma iri kok, enak ya siaran ini. Dan ketika kamu diajakkan terus iya. Nah itu iri hati, masalah. Ini yang membutakan kita, yang bikin kita kadang-kadang terus memilih kekerasan, yang menggelapkan pikiran. Menggelapkan pikiran kalau dalam bahasa India buta kala. Kalau di Indonesia kan buta kala terus jadi raksasa. Basa Jawane buta. Jadi ada sisi buta, ada sisi raksasa dalam diri kita. Dan dia akan bangkit kalau 1000 ini, 6 godaan ini kita manjakan. Jangan salah, kamu punya potensi untuk merusak yang luar biasa. Kalau 6 hal ini tidak kamu kontrol. Itu prinsip dasar ahimsa yang diambil dari Upanishad. Ini nanti yang menginspirasi Gandhi.